Kita semua ini sebenarnya berada dalam posisi yang hampir-hampir mendekat kepada kenifakan. Kenapa? Hari ini Gaza, bukan Gaza, hari ini Baitul Maqdis diserang oleh penduduk Yahudi hari ini. Maka perbanyak Bapak Ibu berdoa, ya Allah, perbanyak berdoa hari ini dan kemarin mereka mulai. Orang-orang Yahudi, penduduk Yahudi mulai memasuki Baitul Maqdis dan menyerang Baitul Maqdis. Tujuan mereka satu saja, Queen Solomon. Donald Trump keliling kota-kota Arab, negara-negara Arab. Masuk ke Qatar, masuk ke Dubai, meminta untuk investasi. Ada perjanjian yang mereka bangun, Abrahamic Agreement, perjanjian Abraham. Apa itu perjanjian Abraham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, revolusi Arab adalah buatan daripada Inggris, British, atau Britani, yang ketika itu lebih tepatnya Britani. Britani, Inggris ingin menghancurkan Turki Utsmani. Ketika ingin menghancurkan Turki Utsmani, Inggris mengajak negara-negara yang lain untuk menghancurkan dalam rangka Perang Dunia Pertama. Jadi Inggris harus punya kekuatan untuk memenangkan Perang Dunia Pertama. Bagaimana caranya membangun kekuatan dan sekutu? Maka salah satu caranya adalah kalau dari luar itu jelas kekafirannya dan kekufurannya. Maka harus dicari orang yang dalam Islam itu sendiri. Misal kerajaan Islam ketika itu yang terkuat adalah Daulah Utsmaniyah, dinasti Umayyah, Daulah Utsmaniyah. Pada masa Daulah Utsmaniyah ada salah satu kota yang kota ini dipimpin atau gubernurnya adalah Syarif Hussein. Kota tersebut adalah Makkah. Yang ketika itu Makkah ini berada dalam lingkaran Hijaz. Singkat cerita, Inggris membangun kerjasama dengan seorang pemuda yang ketika itu menjadi gubernur di Mekah, namanya Syarif Hussein. Syarif Hussein punya ambisi yang kuat untuk menjadi khalifah. Melihat pertumbuhan Young Turk, pemuda-pemuda Turki dalam partai pemuda yang ingin mencoba menghilangkan nilai-nilai agama dengan sekularisme atau sekularisasi yang mereka bangun. Sehingga menurut Syarif Hussein, pemuda-pemuda Islam yang ada di Turki telah merusak nilai-nilai keislaman. Singkat cerita, Syarif Hussein mengatasnamakan agama memberontak kepada Turki Utsmani. Khalifah Turki Utsmani atau dinasti atau Daulah Utsmaniyah. Dibantu oleh Inggris. Kata Inggris, kalau kau mau berkuasa, kami bantu dua, dana dan pasukan militer. Sehingga pasukan militer ini mencakup segala hal. Baik itu tentaranya, baik itu senjatanya dan lain sebagainya. Dibantu oleh Inggris. Siapa yang dibantu? Syarif Hussein. Inggris melihat Syarif Hussein punya ambisi yang kuat untuk menjadi khalifah. Pemimpin Hijaz. Yang ketika itu Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah. Singkat cerita, dibangunlah kerjasama. Akhirnya Syarif Hussein selaku gubernur Mekah ketika itu memberontak dan ikut melawan dan mengambil alih beberapa daerah-daerah yang berada dalam kekuasaan Turki Utsmani. Salah satu diantaranya Yordania, yang kedua adalah Syria atau Suriah. Itu bagian daripada pemegangan mereka. Kenapa tidak Turki? Belum. Karena ketika itu daerah-daerah yang menjadi kekuasaan
Turki Utsmani, termasuk salah satunya adalah Palestina, Yerusalem, Baitul Maqdis yang di dalam. Yang kedua, ada namanya kerajaan Safawiyah. Kerajaan Safawiyah ini adalah kerajaan Syiah yang juga ingin memberontak kepada Turki Utsmani pada masanya. Ini poin penting dalam kerajaan Islam yang terjadi pengkhianatan-pengkhianatan dengan alasan kekuasaan. Karena terlepas daripada urusan yang lain. Karena memang ini poinnya. Tetapi di balik itu, apa yang disebut dengan pengkhianatan nanti kita lihat. Tetapi di balik itu Inggris juga membangun kerjasama dengan Ibnu Saud. Seorang pengusaha. Ibnu Saud seorang pengusaha. Yang ketika itu, yang berada di Neja. Penguasa, pedagang, kabilah. Mereka termasuk kabilah yang terkenal pada masanya. Pedagang yang cukup ampuh dan bagus di Neja. Namanya Ibnu Saud. Dalam sejarah tidak bisa dipungkiri. British atau Britani membangun kerjasama. Melihat kondisi Syarif Hussein yang begitu kuat dan ambisi, Inggris kemudian melakukan kerjasama lagi dengan Ibnu Saud. Singkat cerita, ini mohon maaf ini sejarah. Kalau mau bantah-bantah sejarah, tidak ada masalah. Dalam sejarah, dikatakan Ibnu Saud bekerja sama dengan Britani untuk merebut kekuasaan Hijaz dari tangan pada Syarif Hussein. 2 kali yang dilakukan. Perjanjian yang dibangunkan oleh Inggris kepada Syarif Hussein, itu adalah perjanjian palsu. Dan perjanjian yang sebenarnya yang dibangun oleh Britania atau Inggris kepada Ibnu Saud adalah perjanjian yang betul, yang benar. Yang kelak Ibnu Saud membangun satu negara atas nama keluarga. Yang disebut dengan Al-Mamlaka As-Saudiyah, Al-Mamlaka Al-Arabiyah Saudiyah. Jadi kerajaan Saudi Arabia. Berasal dari satu nama Ibnu Saud. Nama ini satu-satunya di muka bumi ini. Nama negara diambil dari nama keluarga. Klan. Cuma kerajaan Saudi Arabia. Nah, tidak bisa dipungkiri, Pak. Carilah sejarah mana negara yang mengatasnamakan keluarga. Tidak ada. Sampai hari ini. Dan bekerja samalah dengan salah seorang pemuka tokoh agama yang kelak poin itu dibagi-bagi. Satu dengan Muhammad ibn Abdul Wahab dalam urusan agama, yang Saudi dalam urusan perpolitikan dan perminyakan dan lain sebagainya. Pada tahun 1950-an, Saudi Arabia menjadi negara yang menemukan kilang minyak, lebih tepatnya 1960-an, menemukan kilang minyak, awal mula kejayaan dan kesejahteraan kerajaan Saudi Arabia. Ini poin penting untuk kita. Sekarang kita lihat di mana letak pengkhianatan yang dilakukan. Yang pertama, pengkhianatan kepada Khilafah Utsmaniyah, Turki Utsmani, yang dilakukan oleh Syarif Hussein. Ambisi kekuasaan, demi ambisi kekuasaan mereka rela mengatasnamakan agama, kemudian memberontak kepada Turki Utsmani, kemudian rela membunuh orang-orang Muslim dalam kerajaan Turki Utsmani demi kekuasaan dan ambisi. Sama yang dilakukan oleh Ibnu Saud terhadap Syarif Hussein, sama model yang sama. Ambisi agama pada hakikatnya di belakang itu adalah unsur politik yang didorong oleh Inggris. Yang ketika itu mereka tak sadar, Inggris ketika itu ingin masuk dalam pusaran Perang Dunia Pertama melawan dengan Jerman. Yang kelak Turki Utsmani mau tidak mau harus bergabung dengan Jerman dalam Perang Dunia Pertama tersebut, yang pada akhirnya kalah. Seorang tokoh yang dianggap berpegang teguh dan membanggakan daulah ketika itu Turki Utsmani. Makanya kenapa orang-orang Turki sampai hari ini masih membanggakan dia. Namanya Kemal Atatürk. Orang-orang Turki, Bapak Ibu boleh tanya sama mereka, mereka tetap menganggap beliau sebagai orang yang dibanggakan. Karena pada Perang Dunia Pertama ini, semua kerajaan-kerajaan Islam dan semua negara meninggalkan Turki sendirian. Kecuali ketika itu dengan gagah Kemal Atatürk mengatakan sampai posisi dia tetap berada pada pemegang kendali negara kedaulatan Turki ketika itu. Makanya sampai hari ini tetap dibanggakan oleh orang-orang Turki.
Sampai hari ini. Meskipun dia dalam pandangan mata kita, bagian daripada pengkhianatan. Di akhir kepemimpinan Turki Utsmani ada 3 fasa. 3 fasa. Yang di akhir daripada kepemimpinan 3 fasa tersebut, hancur dengan turun atau runtuh dalam pengkhianatan. Ini yang disebut dengan nifak yang sesungguhnya. Mereka nifak mengkhianati orang atas nama agama. Nah, ini yang kita takutkan di akhir zaman itu. Banyak orang berkoar-koar atas nama agama, lisannya berkoar-koar atas nama agama, tapi pada hakikatnya bukan hati dia untuk ke agama, tapi kepentingan. Apa unsur kepentingannya? Banyak. Ekonomi, politik, kekuasaan, jabatan, tempat, dan lain sebagainya. Yang menjadi dasarnya adalah agama. Dalam bahasa agama sederhana. Orang-orang yang yashtaruna bi ayati thamanan qalila, memperjualbelikan agama. Ini nifak yang sesungguhnya, munafik yang sesungguhnya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musadnadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum hatalahumullahu adna yu'fakun. Gitu. Orang munafik masuk Islam. Orang-orang yang kabilah-kabilah Quraisy ketika itu, pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam bukan murni untuk menjadi orang-orang yang baik, tapi memang untuk menghancurkan baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian mengambil alih kekuasaan baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Abu Ubaidah bin Salul dan kawan-kawan. Yang kelak mereka terbolong kepada kaum-kaum munafik di Madinah. Sejarah. Turun ayat tersebut. Apa tujuan ayat ini mengingatkan kepada kita? Kelak akan muncul manusia-manusia seperti ini yang berjuang, berjihad atas nama politik, tapi memakai nama agama. Agama sebagai kambing hitam untuk memuaskan urusan kepentingan dan politik. Itu yang dilakukan oleh Syarif Hussein. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Saud. Sehingga terbentuk. Maka mohon maaf, apakah ada politik, ada unsur, ada indikasi perpolitikan di balik investasi Al-Mamlaka, kerajaan Saudi Arabia terhadap Amerika, yang kemudian meminta untuk Amerika membuka blokade ekonomi kepada saat Presiden Suriah yang baru. Ini poin penting kalau kita merujuk kepada sejarah. Kalau kita mau merujuk kepada sejarah, revolusi Arab adalah poin penting pengkhianatan Arab terhadap Islam. Tidak bisa dikatakan tidak. Karena di situ poinnya kekuasaan. Coba bayangkan ketika itu kalau mereka bersatu dan mengkokoh. Maka dikatakan, Al-Arabu asyaddul kufra wal nifaq. Orang Arab itu jauh lebih kufur dan munafik kalau mereka tidak beriman. Walakin idza amanu wa asyaddul mu'minin. Kalau mereka beriman jauh lebih beriman, kalau mereka tidak beriman jauh lebih kufur dan nifaq. Ini poin penting untuk kita sampaikan. Al-khiyanatu yang kedua, kata Dr. Ed Al-Qarni. Yang ketiga, fujur. Wa idza khasama fajara. Ketika mereka diinginkan oleh Allah untuk tidak bertikai, tapi kemudian mereka melakukan pertikaian. Disuruh melakukan pertempuran jihad, mereka tak mau berjihad dengan alasan yang banyak. Orang mukmin yang tak mau berjihad dalam konteks ini, itu bagian daripada nifak dan kemunafikan. Maka mohon maaf, kita semua ini sebenarnya berada dalam posisi yang hampir-hampir mendekat kepada kenifakan. Kenapa? Hari ini, hari ini, Baitul Maqdis diserang oleh penduduk Yahudi. Hari ini. Maka perbanyak Bapak Ibu berdoa, ya Allah. Perbanyak berdoa hari ini dan kemarin mereka mulai. Orang-orang Yahudi, penduduk Yahudi mulai memasuki Baitul Maqdis dan menyerang Baitul Maqdis. Tujuan mereka satu saja, kuil Solomon. Yang oleh sebagian pandangan dan kalangan menganggap kuil Solomon ini itu sengaja dimumi hanguskan pada masa kerajaan-kerajaan sebelumnya, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah menaklukkan Yerusalem. Salahuddin Al-Ayyubi dengan strateginya pernah menaklukkan Yerusalem.
Dan ini menjadi poin penting dalam perang dunia yang ketiga pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib yang terjadi, yang perang salib ketiga oleh Salahuddin Al-Ayyubi diberikan kemenangan oleh Allah atas penaklukan Yerusalem. Sampai hari ini menjadi poin penting bagi mereka dan rasa sakit hati yang tidak pernah terbantahkan. Dalam sejarah, Islam 2 kali melakukan penaklukan. Pada masa Umar bin Al-Khattab, yang kedua pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Masa terakhir mudah-mudahan menjadi poin penting bagi kita. Ini yang kemudian yang kita, wallahu alam bisawab, di tangan siapa yang Allah berikan jihad kemenangan atas. Tapi ingat, janji Allah, kemenangan atas umat muslim pasti akan terjadi. Fujur. Kata Allah, bagian daripada, kata Nabi, bagian daripada nifak itu orang mukmin yang tak mau berjihad. Maka ketika ada yang mengatakan pemboikotan, ada yang tidak mau memboikot, kita bisa katakan itu nifak, munafik. Kenapa? Apa alasan mereka tidak mau memboikot produk Israel? Alasannya apa? Tidak ada produk yang lain. Bohong. Alasannya apa? Tidak bisa pakai produk yang lain. Bohong. Tidak ada sebenarnya. Tidak ada alasan lain yang bisa kita katakan untuk tidak meninggalkan produk Yahudi itu. Tapi mengapa tetap tidak ada yang mau? Karena dalam diri mereka ada sifat nifak, munafik. Al-khalfu fil wa'di. Orang yang ingkar janji. Yahudi adalah contoh pertama di muka bumi ini. Dari dulu sampai sekarang. Pengkhianatan dan pengingkaran janji yang tidak pernah bisa kita ingkari. Syekh Ahmad Yasin dalam wawancara dengan salah seorang pewawancara dari Arab, dia katakan, genjatan senjata itu kan tujuannya perdamaian. Tapi mengapa Anda tidak setuju dengan perdamaian itu? Di mana letak perdamaian bagi kami? Genjatan senjata di mana letaknya? Mereka genjatan senjata, kami tak boleh masuk Baitul Maqdis. Genjatan senjata tapi kami tak boleh diberikan makanan. Kami kekurangan makanan, sekolah dan lain sebagainya, kesehatan. Di mana letak genjatan senjata dan perdamaian bagi kami? Maka wajar bagi kami menjaga tanah kelahiran kami. Dan ini adalah simbol kekuatan kami. Ini poin penting bagi kita, Pak. Artinya apa? Yahudi tidak akan pernah. Yang namanya Yahudi tidak akan pernah mau tepati janji. Yang kita takutkan sekarang adalah Donald Trump keliling kota-kota Arab, negara-negara Arab. Masuk ke Qatar, masuk ke Dubai. Meminta untuk investasi. Ada perjanjian yang mereka bangun. Abrahamic Agreement, perjanjian Abraham. Apa itu perjanjian Abraham? Kelak kita lihat. Perjanjian yang tergabung di dalamnya negara-negara Arab untuk berinvestasi demi kemaslahatan dunia. Kita lihat. Seberapa banyak dan seberapa sering pengkhianatan mereka lakukan. Sering. Pada masa yang sama ketika Inggris membangun kerjasama dengan Sharif Hussein, dengan Ibnu Saud, Inggris juga membangun kerjasama dengan Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, agar mendukung perjuangan Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Apa yang terjadi? Selesai Perang Dunia, Inggris menyerahkan Baitul Maqdis Yerusalem kepada Yahudi hingga terbentuk negara Israel yang ilegal. 1947 diakui oleh PBB. Negara Israel, mau tidak mau Yasser Arafat pada masanya juga mengakui keberadaan negara Israel. Pengingkaran janji yang dilakukan oleh Inggris terhadap kita, itu yang diikuti oleh umat muslim hari ini. Itu yang kita takutkan. Pengkhianatan, pengingkaran yang dilakukan oleh negara-negara yang memang tak suka. Kita tahu. Mereka tak suka dengan kita, kita tahu. Tapi mengapa kita tetap membangun kerjasama dengan para pengkhianat dan pengingkar janji? Ini poin penting yang kita sampaikan. Ini poin penting yang harus kita jaga. Maka salah satu ciri khas daripada orang-orang munafik adalah orang-orang yang suka mengingkari janji. Dalam kategori, kalau dia cuma ingkar janji secara sifat, masuk dalam munafik secara sifat. Tapi kalau dia mengingkar janji atas nama agama dan Rasul, dan Allah sengaja melakukan hal demikian, maka dia masuk dalam kondisi munafik yang besar. An-nifaqul i'tiqadi. Yang terakhir, yang kelima,
Kata Dr. Ait Al-Qarni, al-kasalu fil ibadah, al-kasalu fil ibadah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang-orang mukmin, orang-orang yang mengaku muslim beribadah kepada Allah, di tengah melakukan ibadah mereka bermalas-malasan kepada Allah. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan orang yang suka solat di akhir waktu adalah solatnya orang munafik. Yang salat di akhir waktu kata Nabi adalah salatnya munafik. Yang berat bagi orang munafik salat itu ada dua. Subuh dan isya. Wa afqalu alal munafiqin. As-subhi wal isya afqalu alal munafiqin. Salat subuh dan isya adalah salat yang paling berat bagi orang munafik. Bahkan mereka tak salat. Tapi bagaimana dengan yang bermain-main? Memang mereka tidak ada tujuan. Mereka salat untuk mendapatkan pamer, mendapatkan ujub, kebanggaan, dan lain sebagainya. Bahasa lainnya apa? Orang-orang yang seperti ini menampakkan muka dia di hadapan bahwa saya orang Islam. Dan tidak patut untuk dicurigai. Tapi mereka sesungguhnya mata-mata daripada negara-negara yang lain. Ini yang menjadi poin penting. Siapa mereka? An-nifaq wal munafiqun. Ada orang-orang yang mengatasnamakan Islam, tapi menjadi mata-mata negara. Ada. Terjadi. Dulu pernah terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang pemuda yang mengaku alim dalam bidang agama, membocorkan kepada Belanda tentang perkumpulan para ulama-ulama di Jakarta. Ketika itu Belanda membombardir perkumpulan ulama tersebut. Yang kemudian disampaikan di akhir, bahwa mereka mendapatkan berita tersebut dari seorang yang mengaku alim. Yang kemudian Belanda berikan kepada mereka adalah golden emas sebagai jaminan. Ini pengkhianatan, bukan hanya sekedar pengkhianatan. Ini yang kemudian kita lakukan. Kenapa? Maka tolak ukur daripada orang munafik adalah lihat pada kondisi ibadah dia. Ada orang yang suka di akhir ibadahnya. Kecuali orang-orang yang memang memiliki udzur-udzur tertentu dan tiba-tiba hanya baru bisa melakukan salat dan kemudian dia melaksanakan salat di akhir waktu, ini masih ada kemungkinan. Tapi ada orang yang sengaja mengakhirkan salatnya hanya karena kemunafikan dalam hati dia dan malas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kekuatan kita umat muslim ada di situ. Kalau kita dengan ibadah masih malas, maka bisa dikatakan dengan jihad apa tak lagi. Jangankan dengan jihad, dengan solat saja kita malas. Dengan puasa saja kita malas. Dengan zakat saja kita malas. Dengan sedekah saja kita malas. Apa tak lagi dengan jihad. Jihad itu puncaknya. Orang yang mau berjihad mesti tinggi iman. Kenapa demikian? Karena mereka rela meninggalkan semuanya. Demi Allah, demi Rasulnya, demi agama. Ini yang kemudian menjadi persoalan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil afsar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.